Nah, kangen sama Mas Heri Sulap, Mas Heri Travel Vlog sekarang namanya. Karena YouTube-nya Travel Vlog ini sudah jos, sudah banyak subscriber berapa Mas? Udah 1000 lebih lah. Nah ini harus nyaingi aku Mas, sama bisa aku alhamdulillah 2000 subscriber. Nah teman-teman, saya sudah ngomong tadi bahwa saya ini mau nostalgia lagi sama Mas Heri, bahwa saya bikin video pertama kali ya di sekitar sini, area sini itu setahun yang lalu, tanggal 15 Juni. Itu kita awal dari Indofili upload video yang ya penontonnya sudah 24.000 lah kalau nggak salah. Itu sampai sekarang sudah dapat follower subscriber 2000 lebih. Nah itu saya kan sangat senang sekali, alhamdulillah, bahwa video YouTube channel saya ini bermanfaat, disenangi oleh teman-teman. Tidak lupa jasanya Mas Heri, waktu itu kita ngobrol-ngobrol ya Mas ya, di sana gimana jejak imigran Philadelphia, orang-orang Indonesia yang ada di Philadelphia itu sana masuknya gimana. Salah satunya kita ngomong Mas Heri. Nah Mas Heri ini orang lama guys, orang lama ini, kita bisa dan awet muda loh ya dari dulu itu. Kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Heri ini. Mas Heri ini mulai zaman tahun ini, tahun dulu itu pokoknya sejarahnya masuk Amerika itu jadi apa, sebagai apa, sampai sekarang menjadi orang sukses dan punya legal, istilahnya itu punya surat lah di Amerika ini. Lama ya? Berapa tahun Mas Oman? 26 tahun. 26 tahun, bayangkan guys, 26 tahun dia keliling-keliling Amerika, terus lama tinggal di Philadelphia, settle di sini. Dan alhamdulillah sukses, sudah punya surat, sudah legal di sini. Nah, ayo Mas Heri silakan. Oke, langsung ngobrol. Ya. Mulai pertama jadi apa dulu masuk Amerika? Oke, yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Indofili Channel. Jangan lupa juga kunjungi di Heri Travel Vlog. Heri Travel Vlog. Jadi ya saya sudah 26 tahun di sini ya. Jadi dari zaman Soeharto ya katanya. Oh iya. Dari zaman Orde Baru nih kan. Orde Baru. Ini ceritanya panjang. Saya 26 tahun itu belum pernah pulang ke Indonesia gitu ya. Jadi ini panjang sekali perjalanannya, berliku-liku menanjak perjalanan dari mulai saya pertama datang ke Amerika sampai sekarang ini ya. Itu banyak ceritanya, banyak pengalamannya, sampai saya tuangkan perjalanan spiritual dan perjalanan hidup saya itu dalam sebuah buku. Nah, saya menulis buku yang berjudul Ayat-ayat di Perantauan. Nah, itu harus dibuat ini video juga Mas, bagus itu, cerita story ya, insya Allah memang ada rencana ya, gitu. Bagus, jadi saya dukung Mas. Jadi bukunya itu judulnya Ayat-ayat di Perantauan, kisah nyata dan autobiografi, kisah seorang anak tiri yang pernah menjadi penjajah koran, jadi pedagang asongan, nangis yang anak tiri juga, terus yang pernah kabur, pernah diusir oleh orang tua, terus sekarang roda berputar, akhirnya perjalanan hidup berubah. Sekarang saya nggak menyangka dan nggak pernah menduga bisa datang ke Amerika, dan sampai sekarang sampai saat ini 26 tahun di sini, dan banyak sekali perjalanan sampai gimana saya di Amerika tuh banyak sekali cerita dan kisah, mulai dari ditangkap polisi, mulai pernah diborgol, pernah bikin SIM, nyoba bikin SIM, pernah bikin SIM pernah nyupir mobil nggak pakai SIM, pernah diborgol, tangkap polisi, dapat kartu tilang, 7 kartu tilang, mecah rekor tuh. Banyak sekali ya. Iya, banyak cerita. Jadi apa yang saya bagikan ini merupakan potongan-potongan kecil atau episode dari rangkaian cerita sinetron yang panjang itu. Nah, itu nanti saya bukukan dan juga saya buat di dalam YouTube sinetron video Mas. Nah. Episode 1, 2, 3. Wah ini. Oke, saya mau tanya, dulu Mas Heri kan di Indonesia ya. Di Indonesia itu kerja apa, sekolah apa, terus kok bisa masuk ke Amerika itu pakai apa itu? Nah, kalau ya di Indonesia dulu sebenarnya waktu lulus SMA saya tuh bingung kan, saya mau kuliah, orang tua nggak punya biaya. Terus orang tua
pegawai negeri ya, penghasilan pas-pasan ya. Terus akhirnya ya saya waktu itu baca koran di pos kota, ada lowongan di situ dicari tenaga kerja untuk kapal pesiar. Di Jakarta ya itu? Iya di Jakarta. Nah saya pikir itu lowongan kerja gitu buat kapal pesiar lulusan SMA. Begitu saya cari, nggak taunya sekolah yang bernama IPN, Institut Pariwisata Nasional. IPN, Institut Pariwisata Nasional di Jakarta, Jawa Timur. Sponsor, ini kenyataan ya. Nah akhirnya begitu saya tanya-tanya, saya pikir saya bawa surat lamaran kan, nggak taunya itu sekolahan gitu loh. Jadi akhirnya ya udah saya dijelaskan, diterangkan, oh kalau kamu mau ke Amerika, pengen kerja di kapal pesiar, kamu harus sekolah dulu ini, sekolah setahun, 6 bulan teori, terus 6 bulan magang. Terus akhirnya saya sekolah perhotelan, dasar-dasar pariwisata 6 bulan. Habis itu selesai itu saya magang di Pulau Seribu. Habis kerja di Pulau Seribu 6 bulan, baru akhirnya saya ngeplay di perusahaan kapal pesiar PT Nitur waktu itu. Nah akhirnya asrama, terus saya gagal di tes bahasa Inggris. Akhirnya saya ambil kursus bahasa Inggris lagi, terus sambil saya kerja jadi kuli itu, jadi cleaning service di Jakarta waktu itu, jadi kerja di gondola tuh, jadi cleaning service di daerah Jakarta itu, di depan Atmajaya tuh, depan Universitas Atmajaya di di daerah Semanggi itu lah, di Gedung BRI. Saya pernah jadi kerja gondola, jadi cleaning service waktu itu, jadi tukang bersih-bersih gitu. Nah itu terus malamnya saya kursus bahasa Inggris lagi untuk nerusin untuk ngeplay di kapal pesiar. Nah setelah itu berapa lama itu? Itu 6 bulan saya ngambil kursus lagi bahasa Inggris. Terus saya kembali ngulang lagi interview, wawancara, dan akhirnya diterima alhamdulillah. Baru saya masuk asrama 6 bulan 6 bulan di kapal pesiar di Lenteng Agung. Terus setelah itu akhirnya setelah proses lama berangkatlah ke Amerika. Berangkat ke Amerika. Iya, di kapal pesiar. Terus keluar dari ini. Di kapal pesiar 2 tahun itu. Dari 2 tahun. Begitu saya berhasil dan siap berangkat di kapal pesiar tuh di airport, saya terasa banget tuh rasanya, wah, ini detik-detik waktu saya ada di airport tuh saya merasa, wah, ini nih detik-detik kalau saya bisa kalau saya melangkah melewati batas border itu di airport itu, di bandara, wah, itu saya dalam hitungan detik, beberapa menit lagi saya akan melewati. Kalau saya udah melewati batas itu, saya merasanya udah kayak di luar negeri gitu. Saya udah mencium bau luar negeri, wah. Saya udah merasakan, wah, gimana nih rasanya di luar negeri gitu. Itu akhirnya, airport mana itu? Waktu di airport di Cengkareng, Jakarta waktu itu. Di Jakarta ya. Iya, terus akhirnya berangkatlah sampai di Amerika. Wah, rasanya tuh kayak naik pesawat ya. Iya, naik pesawat menuju ke kapal pesiar. Nah, disitulah saya merasa, wah, ini kayak dunia tuh kayak serasa berubah, roda berputar, kehidupan roda berputar. Saya merasa kayak kayak bayi gede baru keluar gitu jadinya. Karena saya dulu kan anak tiri tuh, dikukung, dikekang gitu ya, di stres. Saya nggak pernah kemana-mana, nggak pernah keluar. Tekanan batin waktu itu nanti ceritanya panjang lah. Nah begitu seneng ya. Iya, begitu sampai di Amerika, saya kaget kayak seperti bayi gede gitu akhirnya. Jadi begitu lihat di Amerika, wah, ini kayak kucing dalam karung. Iya, kerja di kapal pesiar yang begitu mewahnya, di hotel bintang 5. Jadi kayak dunia tuh kayak serasa berputar berbalik gitu. Jadi Allah merubah segalanya, nasib hidup. Gitu. Iya. Terus 2 tahun saya kerja di kapal pesiar di daerah Karibian, daerah Alaska, daerah Florida, Miami, Panama, Meksiko sana. Jadi daerah sekitar Karibian gitu. Ya. Nah dalam kontrak kedua saya nggak kembali ke kapal, tapi saya lari ke darat gitu. Oh gitu. Pas tapi habis kontrak. Habis kontraknya yang kedua. Nah kontrak yang ketiga saya harusnya ke kapal, saya nggak ke kapal tapi lari ke darat gitu. Bagus. Jadi ini ceritanya kan istilahnya kita mencari peluang baru gitu ya. Ya ibaratnya kita tuh menjajaki hal-hal baru, hal-hal yang menantang, gimana pengen mencari perubahan hidup gitu loh. Ya. Kalau di kapal memang kerjanya berat sekali gitu. Kita kan kerja di kapal itu kerja jadi waiter, jadi pelayan gitu ya, jadi babu. Nah itu kerja 12 jam 7 hari, 365 hari, nggak ada libur, nggak ada break time-nya gitu. Ya jadi benar-benar kerja keras, jadi kerja kuli. Nah itu saya memang makan tidur di dalam kapal gitu ya. Nah makanya saya pengen mencoba ke darat gitu. Gimana rasanya tinggal dari kerja di darat, karena di Amerika. Nah iya di Amerika lah. Jadi kalau selama ini kan waktu itu kan saya
2 tahun kontrak tuh di dalam kapal terus gitu, makan tidur di situ gitu. Nah, saya ada keinginan pengen merubah nasib, gimana caranya tinggal dan kerja di darat, nah gitu. Terus waktu itu ada teman, ada customer penumpang kapal pesiar yang mengundang saya berkunjung ke rumahnya waktu dry dock kan kapal, waktu bersinggah itu, waktu berhenti. Nah terus ada tamu yang akrab sama saya, dia mengajak saya waktu itu untuk berkunjung ke rumah dia. Terus saya disuruh tinggal di rumah dia. Nah tapi saya tinggal di situ berapa hari gitu, 3 hari saya nggak betah. Iya, nggak betah saya waktu itu. Terus warna udah gitu, bahasa kan waktu itu saya masih terbatas sekali gitu kan, masih belum mahir sekali. Akhirnya di daerah New Orleans. Oh, New Orleans. Oh, enak itu ya. Akhirnya saya nggak betah situ, terus saya ada teman yang mengajak terus pindah ke Atlanta gitu. Oh gitu. Ya setelah itu Saman ke darat ya. Sudah pindah ke darat. Darat kerja apa Saman, Mas? Nah dari setelah darat ya, yang banyak kita ketahui umumnya di darat itu orang-orang imigran, orang-orang gelap itu ya. Mereka kebanyakan kerja di sektor tenaga keras, buruh ya, kayak kebanyakan di restoran Cina gitu, Chinese restoran, kayak jadi waiter, jadi tukang masak, cuci piring atau kitchen helper gitulah. Jadi waktu itu ya saya udah kerja di busboy atau jadi waiter gitulah. Itu kerja ikut restoran Cina 3 tahun itu. Waduh. Terus setelah itu pindah sana pindah sini waktu itu, terus ya restoran itu pindah-pindah. Iya, terus pindah-pindah. Jadi sekalian waktu itu kayak ada keinginan buat melalang buana gitu loh, pengen merantau, melalang buana, pengen berkelana, pengen ngerasain gimana sih rasanya tinggal di berbagai tempat, negara bagian gitu kan, tinggal sama orang. Waktu itu saya sendiri gitu waktu itu. Terus akhirnya pernah juga setelah 3 tahun di restoran, saya terus pindah ke pabrik. Nah di daerah Boston, nah terus daerah New Hampshire, terus waktu itu pernah di Arkansas juga setahun, nggak ada temen. Terus akhirnya tahun 2000 saya baru pindah ke Pila. Tahun 2000. Tapi sampai sejak itu kan belum punya surat-surat kan? Iya, belum punya waktu itu. Ilegal kan? Iya. Nah, bayangkan itu berapa lama Mas Heri itu jadi ilegal gitu. Jadi orang gelap istilahnya itu. Ya, itu buktinya bahwa di Amerika itu menjadi orang gelap itu ya wajar-wajar saja. Memang dari dulu banyak sekali orang gelap. Akhirnya ada yang punya keberuntungan menjadi sukses, menjadi apa, itu juga banyak. Orang dari kapal akhirnya menjadi warga Amerika sini juga banyak gitu. Nah silakan terus ngomong. Iya, terus sampai di mana tadi ya? Sampai ya itu tadi. Oh, di Philadelphia. Iya. Tahun 2000. Karena saya waktu itu saya pernah ya. Ya, jadi saya waktu berkelana itu sebelum 2000 itu saya pernah punya mobil, pernah memiliki mobil. Itu nanti kalau dibahas ini panjang nih ya. Jadi dalam setahun saya pernah memiliki 3 mobil. Itu terus karena pakai nama sampean, Pak. Nama saya. Nama sampean. Iya, cuman dulu itu masih bisa itu. Iya, dulu pakai paspor aja bisa nge-play SIM. Terus 3 bulan dulu pernah nyopir nggak pakai SIM, pernah ditangkap. Terus setelah itu saya punya SIM, bikin SIM. Waktu itu cuman pakai paspor aja. Terus akhirnya bisa, masih zaman dulu gitu ya. Terus akhirnya saya beli mobil yang kedua. Waktu itu beli Jeep Cherokee. Terus saya nyicil down payment $3.000. Setelah itu bayar cicilan 3.000. Setelah itu dalam perjalanan karena cicilan belum lunas, akhirnya ada terjadi kecelakaan. Terus saya nggak bayar asuransi. Terus setelah itu terus akhirnya mobil penyok. Terus nanti ada mobil yang ketiga lagi, saya ganti mobil yang ketiga. Terus saya ambil mobil yang ketiga, saya belum registrasi, nggak ngurus surat, langsung saya transfer gitu aja tuh plat nomor. Nah itu saya kecerobohan saya waktu itu, karena saya terlalu lugu, terlalu polos, karena apa ya, masih muda waktu itu juga. Jadi saya pikir saking semangatnya pengen belajar gitu ya, pengen tahu gimana caranya nyupir gitu. Terus saya juga mengira waktu itu akan aman-aman aja gitu kan. Saya kan nggak tahu, sangat lugu banget, polos banget gitu loh. Maksudnya nggak tahu gimana tuh sistem birokrasi dan hukum di Amerika gitu. Jadi terlalu polos. Terus saya ada keinginan pengen belajar gimana sih caranya nyupir di Amerika gitu. Maksudnya pengen punya SIM gitu kan. Nah akhirnya ya udah itu, singkat cerita akhirnya suatu hari pernah ditangkap polisi, terus dikasih kartu tilang 7 sekaligus, mecah rekor. Nah akhirnya setelah itu ya udah saya
karena nggak ada mobil lagi, saya pindah ke Philadelphia tahun 2000 itu. Nah, semenjak itulah tahun 2000 saya mulai menetap di kota Philadelphia sampai saat ini. Nggak keliling-keliling kemana-mana? Udah kan? nggak pindah-pindah lagi waktu setelah itu. Terus cerita lagi, ketemu dengan orang hitam, orang buta, orang pengemis, tunanetra. Terus saya kenalan, saya bantu gini. Akhirnya orang buta ini ngenalin saya. Iya, orang buta ini akhirnya berbalas budi, terus dia ngenalin ke temennya juga seorang muslim, orang black. Iya, terus akhirnya kita ketemu tuh dengan orang hitam, terus kita bikin organisasi. Iya, organisasi non-profit organisasi. Nah, di sini tuh banyak non-profit organisasi. Nah, organisasi non-profit saya itu berbasis studi lintas agama gitu. Nah, karena waktu itu saya jenuh. Nah, ini waktu kejadian 9/11, guys. Jadi waktu ada kejadian 9/11, waktu ada isu-isu teroris itu tahun 2001 ya, September 2001. Nah, itu banyak orang-orang imigran, orang-orang Indonesia juga yang dipulangkan, terus ada yang digerebek, terus ada yang disidang, terus ada yang dikasih setengah waktu untuk menghadap. Kalau nggak ada case mereka harus pulang gitu. Waktu itu saya sangat bingung dan saya jenuh, saya bosan, gimana, saya nggak tahu harus memutuskan harus kemana nih. Apakah saya harus daftar diri ataukah saya harus pulang? Kalau saya pulang, saya belum siap, belum ada surat, belum ada uang. Terus kalau saya lapor diri, ya nanti ujung-ujungnya saya jadi harus disuruh pulang, nggak bisa balik lagi. Banyak teman-teman yang sudah pulang itu. Akhirnya saya dalam situasi jenuh, bosan, terus kayak kritis begitu. Akhirnya saya pikirnya saya jenuh. Akhirnya dari situ saya tergugah. Aduh, saya mau berbuat sesuatu nih. Saya mau berbuat sesuatu untuk Allah. Karena saya ingat dengan Allah Sang Maha Pencipta gitu. Karena kita harus bertawakal, berserah diri dalam situasi di perantauan gini ya. Dalam situasi yang sangat sulit begitu, ingatan saya itu langsung ke yang atas, Sang Pencipta, Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Akhirnya saya punya pikiran, oh saya mau berbuat sesuatu buat Allah nih. Saya pengen gimana cara saya mau berbuat sesuatu, saya pengen menyebarin agama, saya pengen menyebarkan Islam gitu. Akhirnya berdakwah lah. Iya, saya berdakwah. Saya punya inisiatif untuk berdakwah karena waktu itu kan ada isu-isu terorisme, Islam dituding, disalahkan, Islam dicap sebagai teroris gitu kan. Nah, jadi Islam dijelek-jelekan waktu itu gitu loh. Akhirnya saya tergugah, terpanggil untuk terinspirasi untuk berdakwah, pengen menjelaskan Islam gitu. Akhirnya saya waktu itu memberanikan diri dari pintu ke pintu nyebarin buku-buku Islam gitu. Nah, non-profit itu ya. Termasuk bikin non-profit tadi itu. Sama itu. Jadi itu liku-likunya sampean bertahan sampai itu sehingga sampean punya passion, punya kesenangan lah. Bisa kayak kerasan tinggal di Philadelphia itu karena sama bisa melakukan hal-hal yang baik seperti itu dan pokoknya ada kegiatan gitu ya. Terus orang-orangnya itu ramah juga seperti itu ya. Ya itu memang di kondisi di Philadelphia itu kalau orang tidak mempunyai bahkan di Amerika ya, kalau kita kerja terus saja yang diburu uang itu ada kejenuhan memang. Jadi makanya orang-orang yang kayak kerja di jauh-jauh kayak di restoran, kayak di apa itu kan banyak yang stres juga, ada yang sakit. Makanya di Philadelphia juga kerjanya juga ada yang nggak terlalu menggebu. Kalau terlalu menggebu terus ada yang banyak yang sakit juga dan ada yang meninggal juga karena terlalu kerja kenceng, nggak memperhatikan kesehatan gitu ya Mas ya. Jadi kondisi migran Indonesia di sini kan mereka, apalagi yang nggak punya surat itu, kasihannya mereka itu ruang lingkupnya terbatas gitu loh. Jadi mereka nggak punya pilihan lain ya kecuali harus kerja jadi kuli aja gitu. Nah tapi kalau yang punya surat mereka ya paling nggak ada ruang lingkupnya tuh terbuka gitu, peluangnya terbuka gitu. Maksudnya ya mereka karena punya surat jadi mereka bisa buka usaha sendiri atau bisa kerja dengan perusahaan orang Amerika dengan maksudnya kerja yang jamnya lebih pendek tapi dengan bayarannya lebih tinggi gitu. Nah, memang terus waktu dahulu itu Mas, itu kan memang sangat susah sekali dibandingkan dengan waktu sekarang. Waktu sekarang ini udah Philadelphia itu sudah berbenah banyak lah. Sini itu kota ini sudah semakin kuat melindungi orang-orang imigran. Jadi berobat ke rumah sakit, fasilitas apa semuanya sudah
sudah tercapai, semua sudah enak lah pokoknya. Agensi juga banyak, dulu agensi punyanya orang-orang Kamboja, orang Vietnam, orang mana-mana. Sekarang kita banyak orang-orang Indonesia menjadi agen kerja gitu, dan gaji juga bersaing. Karena apa? Banyak orang sukses, banyak orang yang sudah merintis dari dulu, mulai yang tidak punya surat akhirnya menjadi punya surat. Nah itu cerita untuk punya surat itu banyak macam-macam. Jadi pokoknya banyak aja orang menjadi sukses, dari kayak cerita Mas Heri itu jadi ilegal masuk jadi kapal, akhirnya sekarang sudah enak, sudah mempunyai status di Amerika. Juga orang-orang lain, ada juga yang dulunya kerja lama gitu ya, bertahun-tahun di sini tapi punya istri, punya anak gitu. Anaknya sudah besar, sudah 21 tahun ya. Itu anaknya kan kalau lahir sini itu bisa menjadi apa? Orang sini. Setiap anak yang lahir di sini itu adalah warga Amerika dan citizen Amerika. Dan nanti umur 21 tahun dia akan menyponsori, saya itu mengangkat orang tuanya menjadi legal semua. Itu banyak sekali di sini. Jadi ya untunglah orang-orang yang tinggal dulu sampai lama-lama menjadi ini, buahnya itu panennya itu setelah bertahun-tahun akhirnya dengan sabar di sini akhirnya bisa menjadi legal. Wah, panjang sekali kita ngomong. Ini kalau bahas begini ini nggak akan selesai ini. Tapi ya Mas Hari selamat ya, sama udah berjuang lama dari dulu, sekarang sudah menjadi enak, sudah menjadi bos, sudah punya non-profit organisasi, sudah macam-macam, jadi sudah bisa ngarang buku, sudah share-share dengan teman-teman pengalamannya tentang apa ini ya apa kayak masuk sini lewat kapal gitu ya. Oh iya, di YouTube sampean kan juga ada ya itu ya. Iya, jadi saya ada 4 channel gitu ya. Cuman ada 2 yang aktif. Nah, channel yang lainnya itu adalah kajian kristologi dan studi perbandingan agama. Makanya tadi ada kaitannya dengan non-profit atau organisasi tadi yang saya bentuk dengan orang-orang hitam tadi di sini. Nah, termasuk salah satu kegiatan saya juga berdakwah secara mingguan. Apalagi kalau di musim panas itu kita bikin community outreach atau kita turun ke jalan di trotoar gitu. Termasuk Mas Irul juga pernah bantu saya nih. Beliau tahu sendiri. Kita bikin majang-majang buku-buku selebaran Islam pakai meja gitu di trotoar, di tempat-tempat kampus, kita ngobrol sama orang. Terus apalagi, nah itu saya dapatnya surat itu dari situ gitu, dari LSM itu gitu loh. Jadi karena niat saya itu berdakwah, pengen menyebarkan Islam, akhirnya ya Allah memberi hidayah, menolong saya, memberi barokah, dan akhirnya saya tuh dapat sponsor dan disurat dari organisasi orang hitam yang telah menyponsori saya itu gitu. Nah, ya, gitu. Jadi ini tidak bisa ditiru sih sebenarnya, tidak bisa karena belum tentu qualified untuk nyponsori orang itu bagaimana, karena ini model sponsornya itu beda-beda. Jadi yang umum-umum aja yang biasanya yang sponsori. Jadi teman-teman kalau untuk mencari legal semuanya nggak bisa instan gitu, nggak bisa istilahnya itu. Semua itu ada jalannya dan ada jalur namanya nasibnya. Ya, nah itu ada nasibnya sendiri. Juga keberuntungan. Keberuntungan itu namanya nasibnya itu. Ada banyak jalan. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Ada yang berusaha untuk kawin dengan orang Amerika tapi tidak dapat surat, tapi dapat penganiayaan, dapat ini juga banyak. Jadi rugi. Jadi ya itulah liku-liku kehidupannya. Jadi ya inilah kesan-kesan bahwa hidup di Amerika sebagai apa seorang imigran, inilah apa liku-liku kehidupannya. Ini namanya jejak, seperti yang video yang kita buat dahulu, jejak imigran di Philadelphia, imigran Indonesia di Philadelphia. Nampak tilas, kemudian kisah-kisah, cerita-cerita sebagai orang imigran di sini, bagaimana cerita ini. Sebenarnya kehidupan, cerita-cerita kehidupan itu banyak sekali. Nanti akan banyak sekali kita korek dari Mas Heri ini. Jadi karena wah ini terlalu lama videonya, jadi nanti bosen dengarnya ya.
kita ini aja apa namanya, kita sambung lagi untuk video-video selanjutnya ngomong-ngomong dengan Mas Heri. Asik soalnya kalau ngomong dengan Mas Heri cerita-ceritanya itu. Oke, gitu ya Mas Heri ya. Ya, jadi yang pertama saya sekali lagi mengucapkan selamat buat channelnya Mas Irul Indofili yang pada hari ini tepat setahun. Ya, dengan banyaknya subscriber, peminat dan juga banyaknya pertanyaan, juga apalagi ya, mudah-mudahan di kedepannya ya, tambah maju terus. Dan yang jelas suksesnya channel saya ini bukan dari saya sendiri ya, itu ya dari penonton-penonton YouTube ini. Karena apa? YouTube saya ini kalau nggak bermanfaat, kalau nggak ada gunanya, cuma ditonton aja ya percuma. Alhamdulillah karena subscriber ini mempunyai manfaat dari YouTube saya, sehingga dengan setia selalu menonton YouTube saya dengan baik dan dengan ikhlas untuk subscribe, bahkan share, membagikan dengan yang lain-lainnya. Itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman. Terima kasih sudah 1 tahun ini ya Indofili. Dan kalau nggak dari subscriber, siapa lagi yang membuat YouTube saya menjadi maju. Ya. Terima kasih banyak buat subscriber, buat penonton Indofili. I love you pokoknya. I love you full. Wassalam. Wassalam. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Bye bye.